Cara membuat pakan ternak ampas tahu, bahan alternatif yang digunakan untuk menghemat pengeluaran biaya. Bahan pakan alternatif adalah bahan pakan lokal yang belum banyak digunakan. Apa saja yang bisa digunakan? Bahan pakan alternatif. 1. Ampas tahu. Ampas tahu sebagai bahan pakan alternatif untuk ternak. Bebek ampas tahu adalah limbah padat yang berasal dari limbah kedelai yang sudah tidak digunakan lagi dari proses pembuatan tahu, tetapi penggunaan pakan ini harus segera mungkin diberikan pakan bebek karena mengandung protein tinggi dengan mudah ditumbuhi jamur. Penggunaan ampas tahu sebaiknya dengan dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar airnya berkurang dari 30%, karena yang diberikan untuk pakan bebek biasanya ampas tahu basah dan tempat pakan harus dibersihkan agar tidak ditumbuhi jamur. Agar pakan ampas tahu ini bisa tahan lama, bisa dilakukan fermentasi yang akan bisa bertahan sampai 2 bulan. 2. Ampas tempe. Ampas tempe berasal dari limbah pertumbuhan tempe. Jenis pakan ampas tempe ini potensi sebagai pakan karena ketersediaan cukup melimpah. Karena banyaknya pabrik tempe yang ada di Indonesia, namun penggunaan jenis pakan ini terbatas karena kandung serat kasarnya sangat tinggi. 3. Ongkok. Ongkok merupakan limbah pengolahan singkong menjadi tepung. Penggunaan ongkok terbatas karena kandung serat kasarnya cukup tinggi. 4. Tepung berkecot dan keong emas. Tepung ini banyak digunakan sebagai bahan pakan sumber protein alternatif. Namun penggunaan tepung bekecot mentah maksimal 15%. Sedangkan apabila direbus terlebih dahulu, penggunaannya akan dapat meningkat 20%. 5. Nasi aking merupakan bahan pakan alternatif. Sumber energi jenis nasi kering atau nasi aking merupakan nasi yang tidak habis dikonsumsi, kemudian dikeringkan. Sebaiknya nasi kering tidak berasal dari nasi yang sudah berjamur, karena bebek rentan terhadap aflatoxin yang diproduksi jamur mikroskopik. 6. Indigofera. Indigofera adalah legum berpotensi jadi bahan pakan karena memiliki kadar terbatas dalam pakan karena kandungan proteinnya tinggi dan mengandung antinutrien yaitu sebesar 9,35%. 7. Limbah toge. Limbah toge sering disebut dengan kulit toge yang berwarna hijau dan kering. Dijumpai sebagai limbah pasar sayuran. Jenis limbah ini berpotensi sebagai bahan pakan yang mengandung protein yang cukup tinggi. Biji kecipir. Kecipir tumbuhan merambat yang banyak dimanfaatkan sebagai sayuran biji.
Kecipir banyak digunakan sebagai bahan pakan. Sumber protein alternatif biji kecipir yang berwarna putih dapat digunakan dalam jumlah yang banyak. Namun biji kecipir yang berwarna coklat dan merah, penggunaannya terbatas karena adanya tanin yang merupakan zat antinutrium. Beberapa mengolah seperti perendaman dapat mengurangi kandungan dalam biji kecipir.